Halo semuanya, perkenalkan nama saya Guru Saifi Ali. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. NIM saya 053496045. Oke, baik. Kali ini saya akan melakukan praktikum ketiga dari mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Di sini langsung saja ke soal tugasnya. Ya, di sini terlalu banyak untuk saya bacakan, bisa dilihat saja ya. Jadi intinya menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript Framework Vue.js dengan memanfaatkan konsep Vue Component dan Vue Template. Kemudian ada penilaian-penilaian di sini, ada penggunaan vDirective, if else, velse if, vshow, kemudian vbind, vmodel, kemudian v-for untuk array-nya, kemudian ada modal juga kalau nggak salah di sini ada buat modal. Kemudian ini ada struktur proyeknya, struktur project Vue-nya untuk tugas praktik 3 ini harus seperti ini ya kurang lebih ya. Oke, kemudian ada di sini untuk template-template ya. Template. Nah, di sini ada contohnya untuk kita diharapkan untuk membuat halaman stok bahan ajar yang pertama, kemudian ada halaman tracking delivery order, tracking DO. Kemudian yang ketiga ada halaman. Oh enggak, cuman itu ya. Tapi ada halaman untuk tambah tracking ya. Ini poin-poinnya, kriteria penilaiannya. Nah, sini ada struktur folder. Kemudian ada penggunaan data binding, dan directive, array, filter. Kemudian ada penggunaan fungsi-fungsi yang tadi sudah saya sebutkan ya. vtext, vhtml, vbind, vmodel. Kemudian conditional, fungsi conditional, vif, velse, velsif, vshow. Kemudian property, computed dan methods-nya. Kemudian ada watchers, sama kayak kemarin ada watchers minimal 2. Kemudian ada ini ya, event handler ya, yang menggunakan mouse atau keyboard gitu kan. Kalau misalkan ditekan mouse atau keyboard, ada terjadi sebuah event seperti itu. Kemudian ada kreativitas dalam menampilkan interface. Ini CSS berarti ya, tampilannya, UX-nya, UX-nya. Kemudian ada penjelasan dalam video untuk menyelesaikan tugas. Oke ya, durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Oke, kita singkat saja ya. Kita langsung ke codingannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah buat indeks HTML-nya ya. Di sini sudah berdasarkan template ya, sesuai dari template. Kita akan coba run menggunakan live server ya. Yang belum pasang extension live server diharapkan memasang terlebih dahulu ya, karena ini kan menggunakan seperti localhost sementara ya ini. Karena kan menggunakan template Vue. Nah, ini tampilan stok bahan ajar. Pertama langsung tampil ini. Jadi ini kan di satu indeks HTML ya, ada 3. Saya buat 3 menu. Di sini ada daftar stok bahan ajar. Kemudian ada untuk tambah bahan ajar baru. Kemudian ada menu tracking DO. Ini untuk nge-track DO-nya ya. Dan kemudian ada menu pemesanan. Ini pemesanan buku ya. Nah, nantinya akan masuk ke tracking DO seperti itu ya. Nah, kemudian untuk penjelasan codingnya ini satu persatu saya bedah ya. Untuk bagian daftar stok bahan ajar di sini kan menggunakan template ya. Nah ini dia. Mana ya? Stock table ya. Di sini saya menggunakan template TPL stock ya, TPL stock, kemudian stock management. Di sini menggunakan array ya. Menggunakan array dari data JSON yang ada, dari data JSON yang ada, kemudian menggunakan v-for untuk menampilkannya. Dan di sini saya juga menggunakan checkbox untuk ini ya, stok kritis atau ya yang kurang atau yang kosong. Jadi ini untuk filternya di sini ya, filternya. Kemudian ada sort juga di sini ya. Sortnya menggunakan ini ya, menggunakan vmodel juga ya, short key. Nah, kemudian di sini ada stock table ini yang dimunculkan ya dari kode judul, kemudian kategori, daerah, rak, harga, stok, safety, status, dan juga aksi. Nah, kemudian untuk ini untuk filter ya, untuk filternya seperti ini sama menggunakan vif ya, vif dan v-for. Kemudian untuk nah, ini ada tambahan nih. Ini ada permintaan yaitu ketika menghover ke status itu ada
ada notes, seperti notes muncul seperti itu ya. Jadi ketika mouse diarahkan ada notes muncul seperti itu ya. Nanti ini bisa ditambahkan. Nah, kemudian ini kita ke bagian tambah bahan ajar baru. Ini untuk saya buat edit area ya. Di sini bisa dua fungsi, ada edit, ada tambah. Jadi kalau misalkan kita tekan ini, dia akan edit. Kalau kita batal, ya kita akan kembali ke semula. Nah, di sini sama menggunakan V4. Ini input sederhana ya, menggunakan ini ya, input input form. Kemudian, nah ini udah ya. Ini untuk nanti kita coba di akhir ya. Kemudian kita ke tracking ya, ke tracking. Ini template-nya tracking ya. Template-nya tracking. Di sini saya ke HTML dulu ya. Nanti setelah ini saya buka untuk penjelasan JavaScript-nya. Ini untuk tracking di sini seperti biasa, ini mencari menggunakan nomor DO-nya. Bisa ditekan enter ataupun escape ya untuk cancel. Kemudian di sini muncul untuk data-data DO-nya, data draft order-nya, ada riwayat perjalanan juga seperti itu ya. Sini saya menggunakan vModel juga sama. Kemudian di sini ada untuk card body-nya nih ya, segini. Yang bagian kotak ini kita ambil dari data tracking tracking entry.name, tracking entry.nama seperti itu ya. Ini satu persatu kita ambil. Kemudian kita tampilkan ya. Dan di sini ada progress ini, progress section ya. Untuk history ada juga seperti itu ya. Nah, kemudian ini tracking DO ya. Kemudian untuk order nah di sini order pemesanan bahan ajar ini sama ya, bentuknya form, tinggal input dan juga ini ada drop down ya, pilihan. Nanti untuk harganya otomatis akan bertambah karena kan diharapkan seperti itu ya. Tanggal kirimnya otomatis tanggal hari ini seperti itu. Ini menggunakan sama menggunakan grid ya, menggunakan vModel, kemudian V4 untuk input ke data sementaranya. Oke. Nah, itu sudah. Kemudian ini untuk badge-nya seperti ini saja, sedikit ya. Nah, kemudian kita coba ke dasarnya dulu ya, ke bagian api.js-nya. Nah, di sini tuh adalah service untuk menangani akses data dari file JSON yang diberikan oleh dosen ya di data bahan ajar. Ya, kemudian nanti akan ditampung datanya setelah di load si page-nya. Nah, di sini sintaksnya seperti ini menggunakan if sederhana ya. Jadi untuk memuat, kemudian jika sudah ada, kita langsung return ya. Seperti itu. Nah, ini untuk bawahnya untuk responsnya ya. Nah, jika sudah kosong itu dikembalikan supaya tidak crash si websitenya. Kemudian didaftarkan ke global agar bisa diakses di app.js. Nah, sekarang kita ke app.js-nya. Nah, di sini app.js-nya itu menggunakan API service ya. Kemudian kita inisialisasikan root view-nya, new view ini ya, div ID, kemudian kita buat handler. Nah, ini kan kita ambil data dari data utama JSON-nya ya. Kemudian kita buat handler. Nah, ini new order, ini untuk tambahkan nomor DO baru secara otomatis ya. Kemudian untuk menampilkan notifikasi modal juga. Seperti itu ya, kurang lebih. Kemudian kita ke JavaScript stok tabel dulu kali ya. Kita dari stok tabel ya. Nah, ini untuk stok tabel, ini stok bahan ajar ya. Kita menggunakan filter untuk filternya, view filter. Nah, ini juga ada currency filter, kemudian ada juga di sini view komponennya. Saya buat jadi stok tabel seperti ini. Nah, di sini untuk pengambilan datanya ya, untuk pengambilan data dan filternya di sini. Di sini juga saya ada komputernya ya, komputernya untuk mengimplementasikan semua filter menggunakan computed property agar tidak perlu recompute saat V4-nya dijalankan. Nah, sini untuk filter-filter ya, digunakannya untuk filter-filter. Nah, kemudian untuk sortnya, nah ini juga sama ya. Kita untuk duplikasi array hasil filternya ini di sini ya, item sort. Ya, ini kita pakai const value sama dengan A, kemudian di sort key dan yang B juga sama seperti itu.
Nah, kemudian untuk perbandingan string dan juga angka ini seperti ini ya, menggunakan if else biasa ya. Kemudian terapkan arah sortingnya seperti itu ya. Dan juga ada juga saya menerapkan metode untuk get empty form ya, untuk reset. Jadi reset ini ketika ditekan tombol SC itu reset. Nah, ini reset filternya itu masuk menjadi state kosong lagi gitu. Nah, kemudian ada metode CRUD sederhana ya, untuk ininya ya, untuk apa namanya, penambahannya, penambahan si stok bahan ajar ini ya. Standar ini menggunakan voe.set ya. Kemudian ini seperti biasa form. Kemudian ada async, confirm delete kalau misalkan mau dihapus dan sebagainya, itu buat warning aja ya. Kemudian ada status note ya. Status note kalau misalkan ini ya, untuk catatan HTML ini yang saya bilang kalau di hover ini, nah ini baru muncul kayak gitu ya. Kemudian ada watchers juga, watchernya untuk mereset kategori filter saat UT daerah berubah gitu ya. Dan watcher yang kedua itu untuk memberi notifikasi jika filter krisis diaktifkan atau dinonaktifkan. Seperti itu ya, itu untuk bagian stock table. Ini untuk statusnya ya. Status ini ya, ada warna hijau, kuning, dan juga merah. Seperti itu ya. Kemudian untuk tracking DO-nya, tracking DO ya. Tracking DO-nya ini saya menggunakan sama, mirip-mirip juga filter untuk memfilter, kemudian untuk memunculkan datanya ya. Ini sama. Kemudian untuk risetnya, filternya, komputernya juga mirip-mirip dengan stok bahan ajar. Bisa dilihat saja. Ini untuk filternya juga. Nah, ini untuk otomatis next DO number ya, nomor DO yang berikutnya. Dan juga ada watcher juga untuk memastikan new DO the total terupdate saat paket berubah. Nah, di sini juga ada methods ya, metode pencarian dan juga riset pencarian, gitu ya. Nah, untuk update package detail gini kan, new DO sama saja. Kemudian metode tambah progress. Nah, ini progress yang di sini ya maksudnya ya, tambah progress. Ini kalau nanti saya coba buat contoh satu ya. Tambah progress ini untuk ditambahkan ya, string tipe datanya. Ya, kemudian nanti bisa ditampilkan. Ini untuk metode tambah diode barunya sama ya, menggunakan fungsi submit new tracking if else sederhana, kemudian input CRUD sederhana biasa melalui form yang ini ya maksudnya ya. Itu. Oke. Untuk order formnya ini untuk, nah ini yang ini ya, order formnya untuk pemesanan ya, sama ya. Kita kan untuk jadi form input, kalau di reset dia jadi 0 lagi ya. Kayak gitu. Kemudian ada watchers juga, ada methods juga untuk validasi sederhananya. Pakai if else biasa, kemudian nanti jika sudah muncul ada modal ya, seperti itu ya. Ini DO tracking, ini app modalnya yang muncul warning di sini. Kemudian ini data bahan ajarnya yang dari e-learning ya, dari e-learning acuan dasar. Nah, kemudian untuk stylingnya, styling CSS-nya ini sederhana saja, seperti itu ya. Styling filter, kemudian styling tabel stock, kemudian styling tooltip, styling badge warningnya, apa ini yang save warning sama yang udah menipis lah, udah habis banget ya, udah danger. Kemudian ada styling tracking DO card-nya juga, kemudian styling modalnya juga, dan juga untuk label, dan di sini untuk search bar. Ya, sini lumayan banyak lah yang di stylingnya, karena sebenarnya standar sederhana aja sih stylingnya gitu ya. Kita balik lagi, sekarang kita coba ya. Kita coba websitenya. Saya kan tampilan awal seperti ini ya. Ini untuk coba filter dulu ya. Kita coba filter Jakarta. Dan ini muncul kategorinya ya. Ada MK wajib, ada MK pilihan nggak ada ya. MK wajib. Kita coba urutkan berdasarkan jumlah stok ya. Nah, ini 28 duluan ya. Dari harga. Nah, ini lebih mahal ya. Kalau di reset, dia akan reset.
kayak gitu ya. Nah, terus kita coba tambah bahan ajar baru ya, kodenya game 4201 pemrograman game. Coba ya tes. Kategorinya MK pilihan daerah Jakarta. Lokasi raknya mungkin R5 A5, harganya kita taruh di 75.000 ya. Stoknya ada 10, safety stoknya 15. Jadi dia harusnya nanti menipis ya. Catatannya segera tambah stok. Simpan, muncul notif. Sini masuk ya. Pemrograman game. Yang kepilihan Jakarta 75.000, 10 buah, safety-nya 15, jadi ini menipis. Ada informasi segera tambah stok. Ya kita coba lagi untuk satu lagi ya mungkin ya. Kita bikin pemrograman Android ya, mungkin Andro 4209 ya, contoh pemrograman Android. Kategorinya mungkin kita coba bikin praktikum ya. Jakarta 8 A2, harganya kita buat 80.000 ya, atau 90.000 lah ya. Stoknya 20, safety stoknya 10. Kemudian catatan HTML, buku baru, ajaran baru. Oke, berhasil. Nah, di sini yang muncul Android ya. 90.000, 20, aman ya, karena stok safety-nya 10 buah. Buku baru, ajaran baru ya. Oke. Mungkin satu lagi ya untuk yang stok habis mungkin ya. Kita bikin aja asal aja ya. Kita bikin teks aja ya. Des 45 420 11 pemrograman desktop ya. Kategorinya MK pilihan saja. Jakarta R4 4A8, harganya kita buat saja misalkan 65.000. Udah deh 65.000 ya. Kita bikin 40.000 deh. Contoh aja ya. Stoknya kita bikin 0, safety stoknya 10. Segera tambah stok ya. Nah, sini kosong ya stoknya ya. Segera tambah stok. Oke, seperti itu ya kurang lebih. Kemudian kita ke bagian, kita coba ke tracking DO ya. Kita ke pemesanan dulu deh. Contoh ya, kita random saja. Brian, ekspedisinya reguler saja. Paket IPA 140.000 ya otomatis ya. Proses 03, kita bikin lagi. Misalkan Verise Express PS dasar. Oke, nah di sini, nah ini muncul ya. Ini kalau kita cari, kita ketik 22503 enter, nah itu bisa ya. Kalau kita mau reset ESC, nah itu bisa juga. Kita tambahin juga untuk riwayat perjalanannya. Buku sudah sampai, oke kita search dulu mungkin ya, kita search dulu aja. 2025 strip 03, buku sudah dikirim ke DC Cakung misalkan ya. Nah ini ada ya. Kemudian untuk yang satu lagi yang 004, buku sedang dalam proses packing. Nah ini ya sudah ditambahkan ya. Mungkin kemudian kita coba tambah lagi ya. Buku sudah dalam proses pengiriman ke DC Cakung. Muncul juga ya. Reset. Cuman 03, enter. Kita tambahkan lagi ya. Buku sudah sampai di DC Cakung. Proses sortir. Nah, sudah muncul juga ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini kita riset. Nah, ini ada ya. Ini menunggu pengiriman. Memang ini kan static ya. Jadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini juga untuk kalau di kan ada dua fungsi, ada tambah, ada edit nih. Coba kita edit ya yang pemrograman desktop ini.
Kita anggap saja sudah ada stoknya 20. Stok baru. Kita update datanya. Oke. Dan udah aman ya. Dan ininya notisnya pesannya juga berubah ya, jadi stok baru seperti itu ya. Ini untuk filter, kita coba filter kategori ya. Kategori MK wajib muncul semua 2, pilihan 2, dan ini tadi ada saya bikin praktikum ya. Seperti itu ya. Oke, kita reset. Sekarang kita coba ini ya, tampilkan stok kritis kurang atau kosong. Muncul juga ini, tinggal ini bentuknya checkbox saja ya, seperti itu. Ya, kurang lebih sih seperti ini ya untuk praktikum ketiga pemrograman berbasis web dari saya. Untuk stylenya di sini standar saja ya, sederhana, website sederhana ya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk praktikum ketiga kali ini, mata kuliah pemrograman berbasis web. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.